skill presentasi gue itu ningkat sampai dengan 50 kali lipat setelah gue selalu nerapin 3 kebiasaan ini. Dan gue percaya pasti sebenarnya lo banyak banget pertanyaan pas lo klik video ini. Kan kayak satu, siapa nih orang ngebahas tentang presentasi? Yang kedua, emang triknya bisa gue terapin juga kalau nanti gue harus public speaking atau presentasi? Oke, itu 2 pertanyaan yang pasti lo tanya. Gue bakal mulai dari yang pertama, yaitu adalah kredibilitas gue sebagai pembicara dalam video kali ini. Oke, kita kenalan dulu. Oke. Kenalin, nama gue Jason Stanley. Gue adalah seorang coach yang udah dilisensi oleh pemerintahan RI, BNSP RI, yang dimana gue udah meng-coaching ada puluhan brand dari berbagai industri. Ada yang udah mecahin rekor dunia, ada dari organisasi yang disponsori oleh Kemenpora, ada juga Mercedes-Benz, ada juga dari pariwisata. Pokoknya ada banyak banget brand yang gue bantu coaching untuk peningkatan SDM komunikasi mereka. Gue juga udah ngadain banyak banget, kayak udah kakak itu bahkan, webinar, seminar, ada juga bootcamp. Jadi gue udah sering banget harus ngelakuin presentasi, diundang ke sebuah acara podcast, dan semua skill presentasi yang gue gunakan pada umumnya akan selalu sama. Dan itu akan selalu tetap itu aja. Karena apa? Karena memang 3 kebiasaan dalam presentasi atau public speaking ini, itu bakal ngubah banget skill public speaking lo. Nah oke, tadi kan udah tuh yang pertama ya, kenalin dulu gue itu siapa. Nah bang, sekarang kan lo bilang bakal ada 3 kebiasaan nih bang, ya kan? Permasalahan ini bang, 3 kebiasaan ini tuh gampang nggak bang buat gue terapin? Nah jawabannya itu gampang. Bahkan, bukan cuma gampang buat diterapin, ini malah bakal bikin presentasi atau public speaking lo lebih gampang kalau lo harus ngelakuin hal itu. Mantap kan? Itu 2 benefit ya. Oke, 2 manfaat ya. 1, orang bakal tertarik banget dengerin public speaking lo. Yang kedua, itu bakal bikin public speaking lo lebih gampang buat lo lakuin. So, ini kebiasaan yang pertama yang bakal bikin public speaking lo naik level banget. Yaitu adalah ketika lo harus ngelakuin public speaking atau presentasi, lo harus paham bahwa lo nggak lagi ada di TV, tapi lo tuh lagi ngomong ke 3 orang sekaligus. Oke, gue bakal jelasin itu maksudnya apa. Oke, banyak orang yang bakal ngeliat, bang ini kan ada 3 orang bang, tapi kan lo ngomong kalau di kantor 7 orang bang, terus lo kalau misalkan ngomong 8 orang bang, kadang 9 orang bang. Ya gue kadang ngomong 1 kelas bang, bahkan bang 20 orang bang. Nah, gini, kebanyakan orang, dan gue juga dulu pas lagi di zaman SMA, gue mikir bahwa presentasi itu kayak gue ngomong di TV. Kurang lebih kayak di YouTube sekarang. Dimana gue hanya perlu show. Gue ngomong, ya kan? Sambil ngasih PPT, sambil gue megang skrip. Halo teman-teman semuanya, kenalin nama gue Jason. Udah, kayak yang gue lakuin cuma di itu doang. Kayak maju ke panggung, megang skrip, ngebaca kata demi kata, atau enggak bacain PPT yang udah ada kata demi katanya, dan gue ngomong. Iya kan? Itu yang gue lakuin. Oke. Ini yang menariknya. Oke. Hal pertama, kebiasaan pertama yang sebenarnya drastis banget dampaknya adalah ketika lo menganggap bahwa lo nggak lagi ngomong sendirian. Tapi lo lagi ngomong ke beberapa orang secara bersama. Gue tahu di sini gue kasih gambarnya 3. Tapi kalau misalkan bang, gue harus ketemunya sama 7 orang bang, ngobrol. Oke. Lo harus presentasi ke 7 orang, ya berarti lo ngomongnya ke 7 orang. Ganti aja sesuai angka dari peserta lo. Nah, gue bakal nanya ke lo. Kalau lo nganggep bahwa lo lagi ngobrol sama 7 orang, atau sama orang deh, sesimpel itu aja ya, lo lagi ngomong sama orang, yang bakal lo lakuin apa? Ya kalau ngobrol mah, nanya gitu bang. Apalagi ya bang ya? Nanya paling gue bang, nanya sambil ngomong gitu, sambil cerita. Lagi ya bang ya? Oke. Misalkan itu ya, nanya. Pasti banyak yang bakal bilang nanya. Gue tau banget. Cuman, gue bakal nanya lagi ke lo. Selain bertanya, lo bisa gak? Kalau lagi ngobrol nih, lo nanya, lo setuju gak bro? Bisa gak? Bisa. Oke. Lo bisa gak nanya kayak gini? Tapi bro, lo pernah gak ngalamin kejadian itu? Bisa gak? Bisa. Oke. Nah,
kuncinya dalam public speaking adalah lo harus melibatkan siapa yang nonton lo dari awal dimulai presentasi lo. Contoh, belum lama ini gue harus ngebawain sebuah acara ke sebuah organisasi. Gue bakal privacyin namanya itu siapa, karena agak sensitif untuk masalah privasi materinya. Jadi gue harus ngebawain tentang komunikasi yang berdampak waktu itu. Dan di sana, pas gue harus ngebawain materi itu, alih-alih ya gue cuman maju ke depan dan ngebahas cerita aja tentang apa itu komunikasi yang berdampak, definisinya apa, cara ngelakuin apa, gue ngelakuin sistem diskusi, 2 arah. Jadi gue sering kali ke audiens itu gue nanya, sorry kakak yang pakai baju hijau, siapa kan namanya? Boleh. Kak Kevin, ya. Kak Kevin, gue mau nanya ke lo. Dari opini lo sendiri, ini nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Oke. Menurut lo kak, komunikasi berdampak itu apa sih? Oke, nice. Misalnya udah dapat jawabannya gitu kan? Udah dapat jawabannya nih. Oke, gue pengen milih satu orang lagi dari teman-teman yang teman-teman semuanya bisa ngasih definisi atau argumen yang bisa ngelawan argumennya si Kak Kevin. Jadi kayak berdebat gitu kan. Oh boleh, bang, lo bang. Abang yang pakai baju aja siapa namanya? Bang, oke, Bang Randy. Bang Randy, kenapa lo nggak setuju dengan opininya si Kak Kevin? So, gini. Nah, lo lihat, jadi pas lo ngelakuin presentasi kayak gitu, lo aja sebagai pendengar yang nonton video ini, pasti lo sebagai pendengar nih ya ceritanya ya, lo bakal ngerasa apa? Lebih seru gak? Iya dong. Karena ada orang yang dipanggil, bisa jadi gue dipanggil. Makanya, gue harus dengerin presentasi itu. Oke? So, the point is, ketika lo ngelakuin kebiasaan ini, itu bakal bikin presentasi lo lebih hidup. Lebih kayak diskusi. Dan banyak yang bertanya juga kayak misalkan, bang, tapi kalau yang ikut presentasinya bisa sampai ribuan, kan nggak mungkin bang pakai bapak yang baju merah. Kan nggak mungkin bang, semua orang bisa gue tanyain. Oke, nggak semua orang harus lo tanyain. Kalaupun lo nggak bisa nanya ke orang yang pakai baju merah, lo bisa kayak gini. Angkat tangan teman-teman yang mungkin setuju bahwa komunikasi itu penting. Nice, kita dapat banyak. Jadi seenggaknya mereka berinteraksi sama lo. Dengan mungkin angkat tangan, boleh teman-teman yang pernah ngerasain berdiri, boleh teman-teman yang ini bilang yes, yes gitu. Jadi lo berinteraksi, ngancurin tembok yang dimana memisahkan bahwa mereka lagi nonton TV. Lo bilang ke mereka bahwa mereka gak nonton TV dengan mengajak mereka berinteraksi bersama lo. Sayangnya di YouTube kita nggak bisa. Kalau bisa, seru banget. Oke, so itu apa ya? TV, bukan TV, tapi adalah lo ngomong ke orang-orang secara bersamaan. Kebiasaan kedua yang ngubah banget skill public speaking gue di sini, itu adalah script atau PPT. Gue nggak tahu berapa banyak kesempatan di mana gue udah nyiapin PPT yang bagus banget alurnya. Tapi karena gue datang pada acara presentasi atau public speakingnya, dan gue ngelihat orang-orang itu nggak terlalu tertarik dengan alur presentasinya, gue impromptu. Gue buang total slide-nya, dan gue bawain aja dengan komunikasi verbal. Ini kenapa? Itu penting. Ketika lo ngebawain sebuah presentasi yang dimana lo cuma duduk doang, diam, baca yang ada di skrip lo, atau baca dari PPT, kata demi kata, fokus dari pendengar lo itu nggak lagi menuju kepada lo, tapi kepada PPT-nya. Dan nggak akan ada kejadian buruk yang lebih buruk dalam presentasi ketika orang itu fokusnya ke PPT lo, bukan ke lo. Karena kalau orang bisa tahu inti apa yang pengen lo sampaikan dari PPT lo, ya mereka nggak perlu lo. Kunci presentasi yang bagus adalah, dan baik by the way, adalah mereka perlu lo. Ini berarti, alih-alih lo nulis di PPT lo 50 kata, lo ubah aja jadi 9, atau nggak kalau bisa 5 kata. Jadi, misalkan, bang, misalkan di PPT gue pengen bilang kayak gini nih bang. Oke teman-teman semuanya, terus lo baca gitu kan, digital marketing bulan ini lumayan naik karena pada bulan ini terjadi sebuah kampanye baru yang belum pernah kita lakukan sebelumnya. Ada nih di PPT ya. Kalau lo hapus kata-kata di PPT itu,
Dan lo pasang doang, misalkan, report bulan ini marketing bagus. Udah itu doang aja. Pas orang membaca itu, mereka bakal kayak, kenapa bagus? Dan ketika manusia mencari justifikasi atau alasan dari sesuatu, dan mereka tahu bahwa gue bisa dapetin alasan tersebut dari pembicara gue, ya gue bakal dengerin pembicara tersebut. Dan ketika hal itu terjadi, lo cuma naruh PPT gitu doang, dan lo bilang kayak gini misalkan, oke teman-teman semuanya, report marketing bulan ini kita mengalami kenaikan. Jangan nanya pasti kayak, why? Kenapa? Dan ini alasannya. Yang pertama, teman-teman semuanya, di bulan ini, tim marketing mengadakan kampanye baru. Kita bakal next slide, ini kampanyenya. Nah baru deh. Jadi, lo hanya sekedar ngegunain PPT untuk ngebantu lo ngomong. Bukan sepenuhnya lo larut dalam PPT, tapi hanya untuk ngebantu lo ngomong. Sampai situ aja. Oke? Jadi jangan terlalu overload dengan PPT lo. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah, ini ada kenyataan pahit. Pahit banget kebiasaan yang banyak nanya ke gue kayak, Bang, gimana sih Bang biar gue bisa lancar public speaking gitu. Oke. Gue bakal tulis di sini gede-gede. Repetisi. Serius. Jadi gini, pernah ada orang yang nanya ke gue tentang, Bang, gimana ya caranya gue jago presentasi? Dan gue mikir, kayak, caranya lo jago presentasi? Terus gue nanya ke dia, lo pernah latihan nggak ngebawain sekali aja presentasi lo, dari awal sampai akhir? Pernah sih, Bang. Oke. Kalau lo pernah ngebawain presentasi lo dari awal sampai akhir, berapa kali? Sekali lah, Bang. Oke. Lo berasa lebih bisa gak bawain presentasi lo? Bisa, Bang. Oke. Kalau lo bawain 10 kali, bakal lebih bisa gak? Ya harusnya lebih bisa sih, Bang. Oke. Kalau lo bawain 100 kali, lo bakal lebih bisa gak? Lancar sih, bisa sih, Bang. Harusnya mah. Oke. Sebenarnya, lo dan gue sama-sama tahu bahwa kalau kita ngelakuin hal tersebut, kita bakal lancar ngelakuin public speaking. Permasalahannya adalah, kita mau gak ngebayar dan ngelatih 100 kali ngebawain presentasi itu. Dan kebanyakan orang gak mau bayar harganya. Padahal, di bidang apapun, lo harus memang kerja jauh lebih keras. Kobe Bryant pengen jago main basket, dia harus bangun jam 4 subuh, tidur jam 12 malam, setiap hari dia harus latihan. Mike Tyson, pagi sampai malam, sore, subuh, dia latihan boxing. Jadi, orang-orang tersebut selalu melarutkan diri mereka dalam bidang mereka. Mereka mengeluarkan effort atau usaha yang bahkan orang lain di luar sana gak akan pernah bisa ngeluarin usaha yang sama. So, itu penting. Oke. Repetisi. Public speaking bukan bakat, tapi repetisi. Oke. Nah, kalau misalkan seandainya, Bang, gue pengen lebih serius nih investasi skill komunikasi. Kalau misalkan lo pengen bisa ngelakuin public speaking, komunikasi massa, memahami storytelling, leadership communication, sales communication, paham psikologi manusia saat berkomunikasi, komunikasi antar pribadi, dan masih banyak banget lainnya, lo bisa cek program gue, namanya Communication Mastery. Di sana lo bakal belajar semua skill komunikasi tersebut dalam 20 jam lebih pembelajaran intensif yang semuanya bakal di-cover juga dalam 30 days result guarantee. Yang kalau misalkan seandainya lo nggak ngalamin perubahan apapun nih dalam 30 hari, tenang aja, uang lo bakal gue refund 100%. Kalau misalkan lo pengen cek programnya, lo bisa cek aja programnya di link komentar di bawah. Thank you semuanya. Bye-bye.